الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban bagi kita semua di setiap waktu, di setiap nafas kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suatu kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sifatnya duniawi itu adalah satu nikmat. Ketika kenikmatan tersebut digunakan untuk beribadah, maka itu adalah nikmat berikutnya. Maka orang mukmin yang pandai melihat tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bergeliman dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang paling kaya. Dia adalah orang yang paling banyak menikmati daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seseorang mampu menggunakan pemberian Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala juga dalam meninggalkan kemaksiatan, maka itu juga adalah merupakan nikmat berikutnya. Nikmat berikutnya. Maka orang mukmin adalah orang yang paling mengetahui kewajibannya, mengetahui tugasnya sebagai seorang hamba, yang dengannya dia senantiasa diberikan kenikmatan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semata-mata melihat pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa duniawi itu adalah hasil usahanya, hasil pemikirannya, hasil kecerdasannya, namun tidak pernah sama sekali menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah letak perbedaan antara orang mukmin, orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa dia? Tatkala kenikmatan itu betapapun besarnya ataupun kecilnya disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin juga memiliki pandangan yang spesial kepada nabinya, yang tidak hanya memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatas pembawa risalah kepada umatnya, kepada kita semua. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bagaimana kita hidup yang lebih baik, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencari harta yang lebih baik, bagaimana cara mencari dunia yang tidak melelahkan. Dikarenakan orang mukmin atau manusia ini tidak hanya butuh terhadap ibadah, tetapi dia juga butuh dengan dunia. Dia juga butuh dengan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan ajaran ubudiyahnya, datang dengan ajaran bagaimana kita menghadapi, menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dua-duanya kita butuh contoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam mencari harta,
contoh dalam menjalani kehidupan. Maka kita di sana butuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, kita lebih butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukurnya kita, terima kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hendaknya kita tidak pelit, tidak bakhil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man zukira ismi indahu falam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, dia mendengarkan nama Nabi disebut, namun tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ini mungkin ketika kita melihat, memahami, semua orang mungkin mampu. Semua orang mungkin mampu untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang paling besar kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikannya sebagai satu-satunya tauladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan ini, saat kita mencari, memilah-milih harta mana yang halal, mana yang haram. Dia adalah manusia satu-satunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, zat yang berhak untuk disembah satu-satunya. Di muka bumi yang berhak disembah adalah Allah. Maka manusia yang satu-satunya manusia yang berhak untuk kita contohi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Bahwa haram, tidak dibolehkan dalam perkara persusuan, sebagaimana di sana juga dalam hal keturunan anak sendiri, di sana ada banyak yang diharamkan. Ada banyak yang diharamkan, yang tidak boleh kita lakukan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, al-muharramatu minan nasabi binassil Quran wal ijma'. Yang haram untuk kita nikahin sesuai dengan konteks Al-Quran dan ijma' para ulama. Apa dia? Yang pertama adalah ibu kita. Wa in aluna min kulli jihah. Ibu kita, ibunya ibu, dan ke atas terusnya. Nenek dari ibu, seterusnya. Min kulli jihatin wal banat, demikian juga ibu bapak. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Wal banat, dan anak perempuan tidak boleh dinikahin, tidak boleh dinikahin. Wal akhawat, dan saudari sekandung. Wal akhawat, atau saudari seibu. Wa banatul ukhuwati wa banatul akhawat. Anaknya saudara dan anaknya saudari juga haram dinikahin. Wal ammat wal khalat, paman dari bapak dan paman dari siapa? Dari ibu. Dan juga tante dari ibu, bapak, dan tante dari ibu. Itu yang diharamkan oleh
Al-Quran dan ijma' para ulama. Maka kata beliau, fajami'ul qarabati haram. Seluruh kekeluargaan tadi itu adalah haram. Illa banatul a'mam, wa banatul ammat. Kecuali anaknya siapa? Anaknya paman. Berarti sepupu. Sepupu dari bapak, sepupu dari ibu itu tidak haram dinikahin. Tidak haram dinikahin. Boleh dinikahin. Walaupun orang merasa tidak enak, katanya kayak saudara sendiri nikahin. Tapi jangan pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Walaupun tidak enak, tapi jangan pernah teruntai pada lisan kita untuk mengatakan itu haram. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa hadhihi sab'u muharramatun fil radha'i min jihatil murdi'ah. Ini yang 7 tadi yang kita sudah sebutkan, itu mereka itu adalah mahram semuanya, tidak boleh dinikahin. Dari sisi apa dia sehingga menjadi mahram? Dari sisi ibu. Dari sisi ibu yang murdiah, yang menyusui. Wa sahibul laban. Siapa itu sahibul laban? Bapak, suami. Nah, idza kana ar-ridha, na'am, khamsu radha'atin fa aksar. Kalau memang menyusunya itu berapa? 7 kali, 5 kali. Di sini disebutkan 5 kali. 5 kali menyusui sampai kenyang. Sampai kenyang. Di masa menyusui, bukan di luar menyusui, sudah lewat 2 tahun. Sudah lewat 2 tahun. Maka kebanyakan ulama maka itu tidak dihitung lagi. Walaupun hadisnya dari hadis di antara ulama atau di kalangan para sahabat yang mengatakan orang besar juga bisa dijadikan mahram. Orang besar bisa dijadikan mahram. Dengan cara menyusui tadi. Bagaimana caranya? Diperahin, baru dikasih susu. Ini ada syekh di mana di Mesir yang mengeluarkan fatwa tersebut, di penjara. Di penjara. Salah atau tidak? Tidak salah. Karena itu memang ada fatwa, ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para sahabat. Fil haulain. Tapi tadi kebanyakan ulama harus di dalam masa persusuan, masa menyusui, bukan di luar. Lebih daripada 2 tahun. Nah, wa amma min jihati aqaribir radhi, adapun dari sisi yang menyusui, dari anak yang menyusui ini sama si ibu fulan. Nah, fa inna tahrima yahtassu bi zurriyyatir radhi'. Pengharaman di sini itu hanya berlaku khusus untuk keturunan yang menyusui. Nah, fulan atau fulana menyusui sama ibunya si B. Padahal ibunya dia ada adiknya kecil lagi menyusui juga. Ada anak kecil juga menangis-nangis dikasih menetek. Ini anaknya yang menyusui tadi itu nanti haram. Jadi mahram. Jadi anaknya saja terus ke bawah. Adapun saudaranya, namun para ulama khilaf di sana. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan tidak boleh menggabungkan 2 saudari. 2 bersaudara dia jadi istri dua-duanya, itu tidak boleh. Tapi kalau saudara sesusuan, maka lebih bagus ihtiyat, kata para ulama, hati-hati. Tidak usah ngumpulin kalau mau poligami gitu.
Wa amma abuhu minan nasabi wa ummuhu wa usuluhu wa furu'u fala yata'allaqu bitahrim. Adapun ke atasnya bapaknya, ibunya, maka kalau boleh itu bukan mahram. Artinya bukan mahram. Nah, kata beliau, wa kadzalika yahrumul jam' bainal ukhtain. Ini yang tadi saya sebutkan, wa bainal mar'ati wa ammatiha. Dan seseorang tidak boleh menggabungkan wanita dengan tante wanita tersebut. Ya, menikahi dua-duanya, si wanitanya dengan tantenya, tidak boleh. Au khalid, tante dari bapak atau tante dari ibunya. Demikian juga dalam hal rada'. Ini pandangan beliau. Nah, wa kadzalika yahrumu ummahatiz zaujah. Wa kadzalika tahrumu ummahatiz zaujah. Demikian juga ibu istri itu adalah bukan mahram. Atau dia mahram. Ummahatuz zaujah ini ada pengharamannya muabbad. Apa itu muabbad? Selamanya. Sampai kiamat. Ibu mertua tidak boleh dinikahin selamanya walaupun cerai. Cerai. Nah. Wa banatuha, dan apa? Anak istri. Anak istri juga haram. Nah, iza kana qad dakhala bi zaujatihi. Nah, kalau memang dia sudah berhubungan dengan istrinya. Wa zaujatul abai wa in alauna. Demikian juga istri bapak. Nah, wa in alaun, dan terus ke atas. Wa zaujatul abna, dan istri anak tidak boleh dinikahin. Demikian juga dalam hal persusuan. Wa zaujatil abna berarti keturunannya tidak boleh dinikahin. Nah, kata beliau, wa masailu tahrimil jam' was sahri fi ridha'i fihi khilaf. Adapun permasalahan tentang menggabungkan antara perbesanan dengan persusuan, di sana terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Namun kata beliau, mazhabul jumhur ulama a'imma tahrimu zalika. Yang demikian adalah diharamkan menurut pendapat jumhur. Hadis selanjutnya, hadis ke berapa? Ke-50. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci mukminahnya, maksudnya istrinya. Jangan gampangan untuk membenci. Kenapa? In kariha minha khuluqan, karena kalau dia tidak senang pada salah satu akhlak istrinya, maka mungkin dia akan senang dengan akhlaknya yang lain, bahkan lebih banyak akhlaknya yang menyejukkan hati. Akhlaknya, perilakunya yang menunjukkan hati. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hadza al-irsyad minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lizauji fi muasyarati zaujatihi. Ini adalah arahan, nasihat kepada para suami dalam mempergauli istrinya, bermuamalah dengan istrinya. Kenapa? Karena istri itu adalah min akbaril asbab wad dawa'i ila husnil isyrah bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri, akhlak di dalam rumah tangga itu di antara hal yang dapat memperbaiki hubungan suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Karena keberkahan rumah tangga ada pada akhlak yang baik. Ada pada akhlak yang baik.
juga pada keadilan dalam menilai. Ya, keadilan dalam menilai suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Ya, keadilannya dalam menilai akhlaknya, membandingkan antara kebaikan dan keburukannya. Nah, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak akhlak baiknya atau akhlak buruknya? Rata-rata orang yang banyak itu adalah kebaikannya, yang sedikit itu adalah akhlak buruknya. Dan kalau dia seseorang melakukan atau berakhlak, bertingkah laku yang tidak baik, terkadang di sana banyak uzur. Entah lupa atau karena ada sebab. Entah lupa atau karena ada sebab. Maka kata beliau, fanahal mu'mina an su'i isyratihi li zaujatihi. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk berakhlak buruk, bermuamalah dengan tidak bagus terhadap istrinya. Nah, yang kata para ulama, wan nahyu 'anis syai' amrun 'an diddihi. Melarang terhadap sesuatu berarti memerintah kepada kebalikannya. Saya larang jangan main-main di masjid. Berarti diperintahkan untuk tenang di masjid. Jangan main-main di masjid. Berarti diperintahkan untuk tenang di masjid. Nah, wa amarahu an yalhaza ma fiha min al-akhlaqil jamilah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang diperhatikan, akhlaknya yang baik, akhlak istri yang baik. Jangan justru dibalik, memperhatikan akhlak buruknya. Memperhatikan akhlak yang baik itu tidak disebut sebagai apa? At-tajassus. Tidak disebut sebagai tajassus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW apa dia? Wala tajassasu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala tabaghadu. Wala tabaghadu wala tajassasu. Janganlah kalian saling membenci dan saling mengintai keburukannya. Tapi kalau memperhatikan akhlak baiknya, setiap orang ketika kita semakin memperhatikan akhlak baiknya seseorang, maka kita akan mendapati hati kita semakin dekat orang tersebut. Tapi sebaliknya, ketika kita justru semakin memperhatikan mana sisi keburukannya, maka kita akan hati kita semakin jauh dari hati orang tersebut. Maka muncullah apa? Muncullah kebencian. Nah, wa amarahu an yalhaza ma fiha min al-akhlaqil jamilah wal umuri allati tunasibuhu. Yang kita perhatikan adalah perkara-perkara yang di sana ada kecocokan antara kita dengan istri. Bukan memperhatikan perkara-perkara atau tingkah laku akhlaknya sang istri yang berbeda dengan akhlak kita, yang berbeda dengan apa atau tidak cocok dengan perilaku kita. Karena ini adalah pernikahan itu adalah dua insan yang digabungkan, dikumpulkan dengan tali pernikahan yang berbeda, masing-masing memiliki keinginan yang berbeda. Maka kita di sana dalam pernikahan itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari apa? Mencari bagaimana titik temunya. Bagaimana bisa kita senantiasa bersatu di dalam tali pernikahan. Dan ini adalah ibadah tentunya. Ini adalah ibadah. Melatih kita untuk melihat sisi baiknya orang lain. Dan ini dimulai di dalam keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, khairukum li ahli.
Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Berarti kebalikannya, orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang paling buruk terhadap keluarganya. Walaupun satu kampung memuji kita, kebaikan kita, senyuman kita, muamalah kita, namun istri mengatakan bahwa suamiku itu buruk, maka tetap saja kita adalah orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Dan di antara akhlak baik sang istri adalah menutupi keburukan suami. Sebagaimana suami juga harus menutupi keburukannya, tidak menyebarkan kepada orang lain, tidak menyebarkan kepada orang lain. Beda dengan kebaikan, kebaikan itu disebar, keburukan itu ditutupin. Keburukan itu ditutupin. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan akhlak-akhlak sang istri yang baik. Tidak diperintahkan untuk mencari sisi keburukannya. Karena ketika seseorang mencari akhlak buruknya, keburukan seseorang, maka pasti dia akan mendapatinya. Maka ketika kita memperhatikan atau mendapati akhlak tersebut, maka hati kita akan ada kerenggangan antara suami dengan istri. Nah, wa an yaj'alaha fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha. Nah, dan hendaknya dia apa? Menjadikan akhlak baiknya istri itu menjadi tirai, penghalang, menutup diri daripada keburukan istri itu. Keburukan istri itu. Kita ini diperintahkan untuk, kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. Apa itu nasihat? Menambah yang kurang, mengurangi yang lebih, memperbaiki yang rusak, memperbaiki yang rusak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? Al-mu'minu lil mu'mini kal mir'ah. Orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan cermin. Bagaikan cermin. Bagaimana itu orang bercermin? Menutupin. Ini ada bekas-bekas jerawatnya. Ini yang sering digaruk-garuk. Ditutupin. Diperbaiki supaya tampak lebih indah. Tampak lebih indah. Semua orang juga tahu bahwa kita ini semua pasti ada keburukannya. Kita ini ada keburukannya. Yang keburukan kita berbeda-beda, yang sebagaimana kebaikan kita pun berbeda-beda. Sebagaimana kebaikan kita pun berbeda-beda. Nah, untuk mencari titik temu antara satu dengan lainnya, maka kita tidak diperintahkan untuk mencari keburukan orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang sudah kita yakini bahwa di sana ada keburukan. Kullu bani adama khata'. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah kebaikan orang lain, kebaikan sang istri. Kalau dia baik, maka kita syukurin. Kalau dia baik, maka hendaknya kita membalasnya. Kalau dia baik yang kemudian kita mampu untuk menirunya, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi ketika kita mendapati keburukannya, mencari-cari keburukannya, apa faedahnya? Tidak ada. Tidak ada. Faedahnya tidak ada. Kalaupun ada, maka sangat sedikit. Sangat sedikit. Wa nazara ila as-sabab allazi da'ahu ila at-tadajjuri ma' minha wa su'i isyratiha. Ketika kita mendapati akhlaknya yang tidak baik, tingkah lakunya yang kurang bagus, maka apa dia? Tingkah laku seorang istri
yang tidak baik. Nah, maka hendaknya yang kita pikirkan adalah sebabnya. Kenapa dia berbuat tidak bagus? Kenapa dia akhlaknya mulai menurun? Biasanya faktornya adalah kita sendiri. Adalah kita sendiri yang mungkin ya dimakan dengan hari-hari dan waktu. Mulai luntur. Mulai juga luntur kebaikan kita kepada sang istri. Maka boleh jadi penyebabnya adalah kita sendiri. Kalau penyebabnya adalah kita sendiri, berarti apa jadinya? Hendaknya kita semangat lagi, mengawali lagi sebagaimana di awal kalinya. Nah, ra'ahu syai'an wahidan aw isnaini masalan. Mungkin kita melihat satu tingkah lakunya satu atau dua tingkah lakunya yang kurang bagus. Wa ma fiha mimma yuhibbu aksar. Namun ternyata di sana ada akhlaknya, ada perilakunya yang lebih banyak. Lebih banyak. Fa iza kana munsifan ghadda am masawiha li'idmihlaliha fi mahasiniha. Kalau keburukan itu ternyata lebih sedikit daripada kebaikannya, maka bagi orang yang jujur cintanya terhadap istrinya, seharusnya keburukannya itu tenggelam pada kebaikan sang istri. Demikian juga seorang suami hendaknya menyadari bahwa ketika kita mencintai sesuatu, maka keburukan apapun yang tampak pada siapa yang kita cinta akan kita palingkan pandangan kita darinya, dan senantiasa mengungkapkan kata-kata yang bermakna sanjungan dan pujian terhadapnya. Wa bihadza tadumus suhbah. Dengan cara seperti ini, yaitu lebih memperhatikan akhlak baiknya daripada memperhatikan akhlak buruknya, maka tadumus suhbah, maka kebersamaan dalam bingkai keluarga akan langgeng, akan lama sampai hari kiamat. Wa tu'addal huququl wajib al mustahabbah, dan hendaknya hak-hak yang wajib dan mustahabbah ditunaikan. Wa rubbama anna ma kariha minha tas'a bi ta'diliha aw tabdiliha. Ketika kita ini memang berniat untuk berbuat baik, cintanya kita jujur, mencari perbaikan, maka keburukan yang dilakukan istri kita akan berusaha menggantinya. Kita akan berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk menasehatinya. Amma man ghadda 'anil mahasin, adapun yang sebaliknya menutup mata terhadap akhlak baiknya, kebaikan-kebaikan istri, justru sebaliknya lebih fokus terhadap keburukannya. Nah, fahaza min adamil insaf. Ini bentuk ketidakadilan. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Nah, wala yakadu yasfu ma'a zaujatihi wan nasu ma'a zaujatihi. Bahkan dia sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dia kurang cintanya kepada istrinya. Maka kata beliau, wan nasu fi hadza salasatu aqsam. Para suami atau para istri dalam perkara menilai akhlak baik dan buruk ada 3 jenis. Yang pertama adalah para suami atau para istri man lahazal akhlaqal jamilah wal mahasin, yang perhatiannya terhadap akhlak-akhlaknya yang baik saja. Wa ghadda anil masawi'i bil kulliyati wa tanasaha, dan menutup mata dari akhlaknya yang buruk, dan melupakan keburukan istrinya. Wa
aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan man akasal qadiyah. Adapun orang yang paling sedikit yang dia peroleh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, sedikit keimanannya adalah siapa dia? Man akasal qadiyah. Siapa yang membalik tadi orang yang bagus pertama, kelompok pertama, jenis suami atau istri yang pertama adalah apa? Senantiasa memperhatikan kebaikan-kebaikannya dan berusaha untuk melupakan dan menutup mata daripada keburukannya. Sekarang ada orang yang justru memperhatikan keburukannya dan menutup mata dari apa? Dari kebaikan sang istri atau suami. Nah, wa ja'ala al-masawi'a nusba 'ainaihi, dan menjadikan keburukan istrinya senantiasa di depan matanya. Ini buruk setiap saatnya adalah buruk. Wa rubbama maddadaha wa basataha. Bahkan dia berusaha memperlebar keburukannya. Satu saja kesalahan dia tambah-tambahin. Dia tambah-tambahin. Wa basataha wa fassaraha, dan dia menafsir-nafsirkannya. Menjabarkan ini kamu begini kemarin dan seterusnya. Nah, bizunun, yang semua itu adalah berdasarkan dengan dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan. Wa ta'wilat. Nah, taj'alul qalila katsiran kama huwal waqi'. Dan penafsirannya memperlebar masalah yang seharusnya sedikit menjadi banyak. Menjadi banyak. Nah, beliau menyatakan kama huwal waqi', sebagaimana yang terjadi. Wal qismu salis man lahazal amrayn. Yang ketiga adalah suami atau istri yang memperhatikan akhlak dari dua akhlaknya, akhlak baiknya dan akhlak buruknya. Wa wazana bainahuma, dan dia menimbang-nimbang keduanya. Nah, wa amala az-zawjah bi muqtada kulli wahidin minha, dan dia senantiasa memperlakukan istrinya sesuai dengan apa? Bi muqtada kulli wahidin minha, sesuai dengan apa? Akhlak yang muncul darinya. Kalau dia buruk mungkin dia nasihatin, kalau dia baik maka dia akan memujinya. Mungkin dia akan memujinya. Nah, wa hadza munsifun, dan ini adalah apa? Orang yang adil. Nah, lakinnahu qad hurima al-kamal. Tapi dia adil mungkin karena dia betul-betul apa? Memberikan muamalah kepada istrinya. Saat dia baik maka dia juga berbuat baik. Dia berburuk maka dia juga berbuat buruk kepada suaminya. Ini orang adil, tapi dia tidak sempurna, kata beliau. Dia tidak sempurna. Nah, wa hadzal adab allazi arsyadahu ilaihi yanbaghi sulukuhu fi jami'il mu'asyirin wal mu'amilin. Akhlak ini hendaknya kita jalani, kita praktekkan. Nah, dan mempraktekkan dan pergunakannya pada setiap orang yang kita jadikan atau kita bermuamalah dengannya. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.